itu mengenal zat Allah. Mengenal zat Allah yang boleh kita sentuh, karena zat ini tidak boleh difikirkan. Ulama kita menjelaskan tadi supaya tidak terjebak memikirkan dia. Sekali saja Bapak membayangkan Tuhan di tempat, langsung mikirin dia. Padahal memikirkan zat hukumnya haram. Ya. La tatafakkaru fi dzatillah, jangan berfikir terhadap zat Allah. Maka konsep tadi disebut dengan konsep transenden, atau di Quran disebut laisa kamitsli syai', atau lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada bandingan analog terhadapnya, sehingga karena dia tidak dapat dianalogkan, tidak dapat dikiaskan, tidak dapat dibayangkan, barulah masuk akal riwayat tadi, jangan fikirkan tentang Allah, karena Allah zatnya bukan wilayah akal. Ya, bukan wilayah akal. Akal tidak bertugas memikirkan tentang di mana dia, bagaimana dia. Maka akidah yang sahih, tidak ada pertanyaan bagaimana zatnya dan di mana zatnya. Ini ciri-ciri akidah yang sahih berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. نسألك خير هذا اليوم خير فيه خير بعده، نعوذ بك من شر هذا اليوم شر فيه شر بعده. اللهم طهر قلوبنا من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, jemaah subuh yang diberkahi Allah, kita seperti yang kita mulai pengantarnya pada bulan lalu, kita masuk kepada kitab Aqidah yang disusun oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali bukan untuk orang kampungnya tadinya, tapi ditulis untuk orang Palestina, Al-Quds. Maka beliau mengatakan, faluni fala nurid fi hadzal kitab tilka al-lawami wal naqtasir fiha ala ma harrarna li ahli al-Quds wa samainahu ar-risalah al-Qudsiyah fi qawaidil aqaid. Jadi beliau menulis risalah ringkasan tentang akidah Ahlus Sunnah li ahlil Quds, untuk orang-orang yang tinggal di Al-Quds. Ya. Al-Quds itu khususnya Palestina hari ini, wa bil khusus yang dimana di situ ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa bukan di Gaza, Bapak Ibu. Masjid Al-Aqsa di tepi barat ya. Dan sampai hari ini masih aman. Yang konflik besar berat itu di Gaza. Ulama kita dari Gaza banyak, sanad-sanad silsilah kita dari Gaza itu banyak. Seperti Imam Najmuddin Al-Ghazi, ya, Ahmad dan ayahnya. Namun jika disebut Al-Quds, maka lebih umum lagi, termasuk yang ada di sekitarnya. Kita kirimkan suratul Fatihah untuk Imam Al-Ghazali dengan berkah Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kitab menunjukkan bahwa dengan ini orang-orang Al-Quds banyak yang kemudian terbantu berakidah Ahlus Sunnah sesuai dengan manhaj yang telah diwariskan oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan disusun kembali oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi kalau perjuangan Al-Quds tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah, berarti ada yang janggal dari cara berpikir orang-orang hari ini, ya. Dan itu terjadi. Saya menyaksikan sendiri orang yang mengaku pejuang-pejuang Palestina, ketika ada satu kelompok yang juga berjuang untuk Palestina bertawassul, Allahumma bijahi Muhammadin, itu dia langsung istighfar, Pak. Dianggap
bertawassul itu syirik dan sesat. Padahal dalam akidah Ahlussunnah tawassul itu tidak bermasalah. Ya, tawassul itu boleh-boleh aja. Ya. Baik, kita sudah menghantarkan pada bulan lalu siapa itu Ghazali, Tarjamatul Ghazali, namanya Muhammad bin Muhammad ya, Al-Ghazali. Dia nulis banyak kitab dan dia menjadi guru besar di Baghdad, di Nizamiyah, jadi di universitas tertua salah satunya di dunia itu setelah Tunis ya. Tunis itu Zaituniyah, yaitu An-Nizamiyah. Nizamiyah ini ada di Naisapur, Iran, ada juga di Baghdad. Baghdad itu pusatnya. Imam Ghazali jadi profesor di sana, dan dulu profesor itu dapat gelar, tergantung gelar yang diberikan oleh para pemimpin, para raja. Gelarnya Hujjatul Islam, ya, itu gelar. Satu majelis beliau dihadiri oleh 300-an ulama. Jadi yang hadir cuma ulama, kalau sekarang ya mahasiswa doktoral lah. Yang hadir itu cuma orang-orang terpilih. Namun di saat dia di puncak karirnya, dia justru tinggalkan dan dia beruzlah 10 tahun melakukan perjalanan dan meninggalkan semua perolehan-perolehan akademisnya, perolehan-perolehan duniawinya. Ini berbeda dengan imam setelah dia, yaitu Fakhrul Razi. Fakhrul Razi itu dia dapat gelar dari Raja Imamul Muslimin, jadi orang-orang ngaji ke dia, orang-orang sowan ke dia. Satu kali ada yang nggak sowan sama dia, namanya Imam Najmuddin Al-Kubra. Najmuddin Al-Kubra nggak datang, dia tanya, ini kenapa Najmuddin Al-Kubra nggak datang? Emang dia siapa? Gitu. Dijawab oleh yang datang, wah itu orang ahli sufi, ahli hadis, ahli sunnah yang dia bertasawuf. Mendengar kata tasawuf dia langsung kejar, oke, saya ke sana. Sampai di sana dia kagum melihat Najmuddin Kubra, hatinya sangat lembut, kata-katanya sangat teratur, ya, tidak menyinggung orang, tidak ada kesombongan, tidak ada ego yang muncul. Bertanyalah Fakhruddin Ar-Razi, imam setelah Ghazali, bagaimana cara engkau mencapai makom seperti ini? Apa jawaban Imam Najmuddin Kubra? Tinggalkan yang kamu punya, ikuti jalan saya. Kira-kira orang lagi di puncak karirnya bisa nggak ninggalin itu? Ya nggak bisa. Profesor lagi baru dapat tunjangan per bulan 20 juta. Bagi pengusaha mungkin sedikit, tapi bagi dosen itu besar, Pak. Besar sekali. Belum lagi gelar-gelar itu mentereng sekali. Profesor itu gelar-gelar yang hari ini menjadi berhala di kampus-kampus ya. Berhala yang sifatnya maknawi itu lebih berat hari ini. Ujian untuk para abdi-abdi kampus ya. Apakah dia mengajar karena Allah atau mengajar karena gelar-gelar dan tunjangan-tunjangan tadi. Kalau orang mengerti hakikat hidupnya, tunjangan itu fasilitas bagi orang yang menjalankan tugas. Jalankan tugasnya, maka fasilitas Allah beri. Jika pejabat diberi fasilitas oleh Allah, maka orang-orang yang mu'allim, jika dia menjalankan tugasnya, Allah akan berikan dia fasilitas tanpa dia sadari. Kita sudah mulai membuka kitab Imam Ghazali, bahwa beliau mengatakan bahwa Alhamdulillahilladzi mayyaza asabat as-sunnah bi anwaril yaqin. Ini sudah saya antarkan juga sebelumnya. Dan di sini dia menyebut kalimat bahwa ajaran yang dia ikuti ini adalah karena kemudahan dari Allah, yassara lahum iktifa atharis salafis salihin. Ya, karena Allah memudahkan kita mengikuti jalan athar bekas peninggalan dari salaf as-salihin. Jadi istilah salaf salih itu tidak hanya digunakan oleh kelompok tertentu, tapi juga digunakan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini di zaman hidupnya tidak ada yang berani mengusirnya dan mengkafirkannya, menyesatkannya. Karena kaidah pengkafiran dia yang nulis. Beda dengan sufi-sufi selain dia. Ini karena Imam Ghazali sufinya baru muncul 4 tahun, baru karya-karya dia muncul 4 tahun sebelum wafatnya. Walaupun dia praktisi
lebih dari 10 tahun sebelum wafatnya. Dan sudah menjadi sunatullah kepada orang yang membuka beberapa rahasia-rahasia Allah itu, dia akan diingkari. Maka meninggal Ghazali, baru kitabnya diingkari dan ada beberapa tokoh di Maroko menyuruh untuk membakar kitabnya. Tapi orang yang nyuruh membakar itu malah kemudian dihantui oleh rasa takut dalam mimpinya hampir setiap hari. Ya. Terus kalau seperti Imam Ibn Arabi, Sufi, karena dia membuka beberapa rahasia di zaman hidupnya, dan dia dikafirkan orang. Tapi para Sufi ini diminati oleh para pejabat. Ibn Arabi langsung diminta oleh Raja Kaukaus menjadi penasihatnya. Barangkali itulah penyebab para Sufi-Sufi yang masyhur viral di zamannya itu, fuqaha ahli fikih menjadi iri kepadanya. Ini juga terjadi pada Sufi seperti Al-Hallaj. Pernah dengar Al-Hallaj yang seperti Syekh Siti Jenar yang mengatakan anal haq ketika dia sangat ekstase. Dia juga sangat diminati oleh para menteri. Begitu juga As-Suhrawardi. Itu menteri-menteri pejabat murid dia. Melihat seperti itu, ulama ini kan gak semuanya kolbunya betul-betul ulama. Ulama itu cuma gelarnya. Kalau kolbunya ulama, dia hanya takut kepada Allah. Dan dia mengerti segala sesuatu bergerak dengan izin Allah. Tapi akhirnya Al-Hallaj dituduh sesat dengan ajaran-ajaran tertentu. Ya, ada orang nyalin kitab dia, lalu disisipin sesuatu. Lalu juga sama Surah Al-Maktul dituduh juga begitu. Ibn Arabi bahkan digebukin orang sampai kemudian sakit-sakitan dan meninggal. Hanya Ghazali yang aman, Pak. Ghazali nggak ada yang berani mengkafirkannya karena orang belajar kaidah mengkafirkan dari kitab dia. Nggak ada yang berani mengatakan dia ahli bid'ah karena ilmu tentang bid'ah ada di kitab dia. Al-Mustasfa judulnya. Tentang takfir, pengkafiran, dia nulis judulnya Fadaih Al-Batiniyah. Dia expose kekeliruan kelompok Batiniyah, Ismailiyah, Syiah, dan dia sebutkan di situ bahwa kekufuran itu 3 aja, ilahiyat, nubuat, sam'iyat. Bab ketuhanan, bab kenabian, dan mengingkari apa yang dikabarkan dalam Al-Quran tentang alam gaib, atau akhir zaman, atau akhirat. Di luar itu maka tidak disebut sesat. Nah, kalau di MUI sekarang ada 11 ya, berapa kriterianya? Itu terlalu banyak. Akan banyak orang yang menjadi musuh MUI nanti. Kita berharap MUI merevisi itu. Jangan berlebihan. Cukup ikutin imam kita Hujjatul Islam Al-Ghazali, 3 aja. Menyalahi ilahiyat, ketuhanan. Ya, berarti meyakini ada Tuhan selain Allah atau menyangi Tuhan masuk ke dalam diri seseorang misalnya. Dan yang kedua nubuat, meyakini ada nabi selain Nabi Muhammad, seperti kelompok tertentu yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, sebagai rasul misalnya. Atau yang meyakini Baha, bukan Gus Baha, Pak. Ada agama Bahaiyah sebagai rasul juga. Dan lain sebagainya. Berarti ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu juga keliru. Dan yang ketiga tentang berita yang dikabarkan Allah di dalam Al-Quran tentang akhirat. Adapun perbedaan tafsir terhadap sifat Allah, gak usahlah kita fatwakan sesat. Ya. Fatwa tentang perbedaan sunnah bid'ah, gak usahlah. Ya. Apalagi jika dalam bab fikih terjadi 4 mazhab, muncul 4 mazhab. Di Thariqah Sufi ada berapa Thariqah di Indonesia, Pak? Yang diakui? 40, itu kan yang diakui doang. Sedangkan di Mesir lebih dari 100. Artinya apa? Harusnya para praktisi tasawuf itu lebih luas pikirannya daripada ahli fikih. Saya lihat pun beberapa mursyid-mursyid dan aktivis-aktivis di jamiah Thariqah kok sempit-sempit cara berpikirnya. Beda dikit cara zikirnya difatwakan sesat. Beda sedikit sanatnya agak aneh, langsung disebut sesat. Ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, Imam Ghazali nggak suka yang begitu. Ya. Kelompok salafus salih itu, kata beliau, i'tasamu min maqtayatil qul bil hablil matin wa min siril awwalin wa aqadihim bil manhaj al mubin. Jadi mereka berpegang teguh dengan kaidah-kaidah akal yang kuat,
dengan Quran tentunya, hablul matin, dan dengan manhaj yang jelas. Fajama'u bil qabul baina nata'ijil ukul wa qadaya syara' al-manqul. Jadi ciri-ciri ahli sunnah salafus saleh, ajaran yang sesuai salafus saleh itu bukan pokoknya ini yang paling benar, nggak begitu. Pokoknya selain ini bid'ah, nggak begitu. Justru ciri-ciri ahli sunnah itu jama'u baina nata'ijil ukul wa qadaya syara' al-manqul. Mereka mampu mengcombine antara kaidah-kaidah akal yang sahih dengan kaidah-kaidah syariat yang diriwayatkan. Tahaqqaqu, lalu mereka menerapkan anna nutqa bima ta'abbadu bihi min qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah laisa lahu ta'il. Jadi menerapkan la ilaha illallah. Dan dikatakan mahsul illam tatahaqqaq al-ihata bima tadur alaihi hadhihi syahada min al-aqwal wal usul wa arafu anna kalimat syahada ala ijaziha tatadaman. Jadi kalimat syahadat itu meskipun pendek, itu maknanya luas sekali, karena di situ ada isbat zatil ilah. Apa itu syahadat? Pertama, meyakini, menetapkan bahwa ada zat Allah yang maha suci. Yang kedua, sifat Allah. Yang ketiga, af'al perbuatan Allah. Itu kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi dalam la ilaha illallah terkandung 3 hal itu. Meyakini Allah zatnya wujud, sifatnya nyata, sifatnya jelas, dan juga yang ketiga af'al perbuatannya. Adapun syahadat nubuwah risalah itu mengandung makna, kata beliau, isbat sidqir rasul, meyakini bahwa rasul itu benar. Wa alimu anna bina al-iman ala hadhil arkan, dan mereka mengetahui bahwasannya iman itu terbangun dalam 4 pilar. Ini yang akan kita kaji di kitab ini ya. Ini di fasal muqaddimahnya beliau mengatakan ada 4 daripada inti ajaran ahlu sunnah yang terkandung dalam syahadat. Pertama, ar-ruknul awal fi ma'rifati dzatillahi ta'ala wa madarihi ala 10 usul. Mengenal zat Allah itu, ini mengenal zat Allah semampu kita, bukan sebagaimana Allah sebenarnya, tapi semampu kita. Itu mencakup 10 hal. Coba Bapak Ibu perhatikan. Wahyal ilmu biwujudillahi ta'ala wa qidamihi wa baqai. Pertama, ilmu tentang bahwa wujud Allah itu wajibul wujud. Apa arti wajibul wujud? Yang wujudnya tidak pernah tidak ada. Dia mesti ada. Nanti diurai di belakang. Bahwasannya Allah wujud, Allah itu qadim, dan Allah itu baqa. Allah itu maha qadim. Apa tipe qadim? Yang tidak pernah didahului dengan ketiadaan, itu qadim. Kalau baqa, yang tidak pernah diakhiri dengan kebinasaan. Maka ada dalam sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa. Qidam, qadim. Ya. Saya nggak tahu anak-anak kita apakah masih tahu akidah ini hari ini. Apa cuma jadi dendang-dendang masa kecil dulu kalau mau ngaji. Ya. Tapi itu kabar gembira juga buat kita, bahwa dulu orang tua kita berakidah ahlus sunnah. Tinggal kita tularkan kepada generasi muda. Wa annahu laysa bijauharin. Allah itu wujud. Wujudnya bukan jauhar, bukan benda. Wala jism, jauhar itu boleh juga diartikan partikel ya. Wala jauhar, tidak pula benda. Wala jism, tidak pula jism benda. Wala arad, ataupun hal, keadaan dan sifat. Bapak Ibu lihat ini lampu. Ini lampu warnanya apa? Tutupannya hijau. Apakah hijau itu lampu? Hijau itu warna, bukan si lampunya. Maka hijau itu disebut arad, sifat, karakter atau kondisi yang menyertai benda ini. Bendanya ini disebut jisim. Nah, jisim terbagi 2. Jisim itu bukan jasmani dalam pengertian bahasa Indonesia.
Jisim itu arti kebendaan, ada benda yang sifatnya kasar, disebut jismun kathif. Ada benda yang disebut yang halus. Dalam akidah Ahlus Sunnah, cahaya yang Bapak nikmati hari ini, sehingga bisa melihat orang kiri kanan depan belakang, cahaya itu juga disebut benda, tapi benda halus. Meskipun dalam ilmu fisika modern itu terjadi perbedaan, apakah cahaya itu gelombang, apakah cahaya itu urusan ilmuwan sekarang ya, tapi dalam kajian-kajian akidah, selain Allah itu jisim. Ada yang juga bukan jisim. Ya. Sedangkan jisim terbagi dua, tadi yang halus dan kasar. Ya. Ada yang madi, ada yang ma'i, ada yang cair, ada madi kasar, ya, dia meter, kayak ada masanya. Ada juga yang cair, mengalir seperti air. Udara itu juga disebut sebenarnya jisim, karena dia di situ mengandung ada masanya, ada cairannya dan lain sebagainya. Asap termasuk Pak ya. Maka tembok ini jisim atau arat. Arat itu kondisinya, sifatnya, atributnya. Coba tembok ini apa? Jisim. Warnanya apa? Kalau kita sebut luas nggak? Luasnya misalnya 7 meter, itu disebut arat. Ya. Atau karakter yang menyertainya. Tapi perlu diingat, karakternya bukanlah dia yang sebenarnya. Hijau yang menjadi warna si lampu bukanlah lampu itu. Jadi kalau disebut sifat Allah alim, ya, maka itu hanya sifat. Ilmu bukan zat Allah, tapi ilmu itu hanya sifat Allah. Jadi Allah mengetahui sesuatu dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Allah memandang sesuatu dengan basornya, sifat memandangnya, bukan dengan zatnya. Tapi sifat-sifat itu ada pada zatnya. Itu maksudnya. Bisakah memisahkan hijaunya dengan benda ini? Tidak, nggak bisa ya. Bisakah memisahkan ukuran dengan zat yang punya ukuran? Benda yang punya ukuran kan nggak bisa, dia melekat. Tapi ukuran itu bukan benda itu. Ya. Meja ini anggaplah 1,5 meter panjangnya. Panjang 1,5 meter bukanlah meja, tapi ukurannya meja. Ya. Dan dia melekat. Ya. Ini mendekatkan faham, bukan berarti Allah ini sama dengan benda-benda ini. Allah Maha Suci dari benda, ini hanya sekedar perumpamaan. Allah laisa bijauhar wala jisim wala arat. Allah itu bukan partikel, baik yang disebut atom kah, atau hari ini kuantum kata orang, bukan. Itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Kalaupun mau nyambung-nyambung yang mirip dengan kuantum itu yang berkait dengan ruh, tapi nggak tepat-tepat juga. Ya. Cocok logi jadinya. Maka kita nggak mau juga cocok logi dalam beragama. Ya. Emangnya cari yang cocok, jangan cocokin. Wa annahu subhanahu wa ta'ala laisa mukhtassan bi jihatin. Nah, ini perhatikan, ini akidah salafus saleh. Bahwasannya Allah Ta'ala karena dia Maha Suci, Maha Qadim, sudah ada sebelum tempat, sudah ada sebelum ruang dan waktu. Maka hukum ruang, waktu, tempat tidak berlaku padanya. Nyambung? Wa anna subhanahu ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala laisa mukhtassan bijihatin, tidak berada di suatu arah yang khusus. Seperti diyakini oleh ada tokoh ya, di zaman sebelum Imam Ghazali, namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Jadi ada dua Imam Darimi. Ada Darimi pengarang kitab Musnad atau Sunan Darimi, Kawat Ghazali. Dia ahli sunnahnya murni. Ada Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, akidahnya agak nyampur dengan akidah ahlu tajsim, yang menjisim, membendakan Allah. Dia meyakini bahwa Allah berada di atas. Jadi Allah itu dibatasi oleh dua hijab yang besar, kata dia. Di bukunya ada dua kitab dia tentang masalah ini, Ar-Raddu alal Jahmiyah, dan ada satu lagi ya. Itu dia mengatakan Allah itu berada di arah atas. Allah berada di
arah atas. Asbab dialah kemudian Imam Ahmad diisukan meyakini hal serupa, padahal Imam Ahmad tidak pernah mengatakan itu. Ahmad bin Hambal Hanbali, ya, karena dia mengklaim pernah ngaji kepada Imam Ahmad bin Hambal, tapi pas kita cek Imam Bukhari nggak pernah meyakini itu. Para Imam Bukhari ngaji langsung ke Imam Ahmad. Ada Imam Zakaria As-Saji, itu langsung berguru ke Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak pernah mengatakan itu. Karena Imam Ahmad ini bin Hambal murid Syafi'i, Syafi'i murid Malik, Malik terus ke Nafi, Nafi ke Ibnu Umar, langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan Bapak Ibu, hari ini ada beberapa kelompok meyakini Allah berada di arah atas. Kita boleh berdoa tangannya ke atas, itu kiblatul doa, bukan Allah berada di atas. Bapak sujudnya ke atas atau ke arah Ka'bah, ke barat? Ke arah Ka'bah. Apakah Allah di Ka'bah? Allah tidak di Ka'bah. Terus, kenapa kita mengarah ke sana? Itu kiblatus shalah. Kiblatnya salat. Kalau doa, kiblatnya ke langit. Maka disebut Nabi jika berdoa dengan membuka telapak tangannya, dan Nabi jika berlindung dari bala, Nabi berdoa dengan punggung tangannya. Jadi kalau doa tolak bala, tangannya dibalik aja, nggak usah malu. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada ustadz bilang itu nggak ada, berarti dia nggak baca sunnah Nabi. Walaupun ustadznya di brand ustadz sunnah, ya, berarti dia nggak baca sunnah Nabi. Ada dalam Sunan Abi Daud, kitab hadis ketiga, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, dan disebutkan bahwa Nabi jika berdoa dengan telapak tangannya, jika berlindung dengan punggung tangannya. Bukan berarti Allah di bawah. Kalau berdoa begini, berlindung Allah di bawah nggak? Kalau begini memang Allah di atas, kan nggak juga. Sama kalau kita mengatakan asyhadu alla ilaha, menyimbolkan begini, ini kan berarti Allah di atas. Ini simbol tauhid. Satu, la ilaha. Makanya kita kalau tasyahud, tangan kita asyhadu alla ilaha. Coba, kalau ada orang mengejek beberapa ulama-ulama Ahlussunnah ketika kamu tidak meyakini Allah di atas. Tapi kalau syahadat kok tangannya nunjuk ke atas. Loh, kalau duduk tasyahud nunjuknya kemana, Pak? Apa Allah di depan? Tunjuk menunjuk bukan urusan Allah di mana. Dan yang paling lucu, ada yang meyakini Allah itu di atas karena mengikuti anak kecil. Apakah dalil fitrah anak kecil? Jadi beberapa ustadz yang mendoktrin jamaahnya bahwa Allah itu berada di atas, coba tanya anak kecil, Tuhan di mana? Karena anak kecil itu punya fitrah yang salimah, katanya gitu. Punya fitrah yang lurus. Kata mereka, Tuhan itu di langit. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Sejak kapan kita berakidah nanyanya ke anak kecil? Sejak kapan membangun akidah dengan persangkaan anak kecil? Itu kejahilan yang diyakini. Dan saya menghimbau ustaz-ustaz yang mengajarkan begitu, revisilah. Ya. Jangankan kepada anak kecil, taklid ke ulama pun tidak dianjurkan. Apalagi taklid kepada anak kecil. Ya, ini perkataan ulama salafus saleh yang diringkas oleh Imam Ghazali. Kata beliau, wa annahu subhanahu wa ta'ala laisa mukhtassan bi jihatin. Allah tidak dikhususkan di suatu arah. Maka jika ada hadis, jadi Bapak Ibu, ada satu riwayatnya sahih secara transmisi sanad, fulan dari fulan dari fulan. Tapi ternyata pemahaman terhadap hadisnya bermasalah. Karena ternyata hadisnya lebih dari 3 redaksi. Selalu hadis ini yang jadi dalil. Bahwa satu kali seorang sahabat namanya Ibnul Hakam, Amr bin Hakam, atau di riwayat kedua Muawiyah bin Hakam, datang bawa budak. Budaknya ini agak bermasalah bekerja di peternakan. Lalu si budak itu dibawa ke Nabi, kata orang ini, ya Rasulullah, in ra'aitaha mu'minah a'tiqaha. Jika engkau melihatnya beriman, aku akan merdekakan si perempuan budak ini. Di Sahih Muslim hanya satu riwayat. Padahal di riwayat Imam Malik ada riwayat yang beda, di Baihaqi lebih lengkap lagi, ada 3 riwayat. Maka memahami satu riwayat, kejadian yang sama, tapi pengisahannya berbeda, mesti digabung riwayatnya. Nggak boleh riwayatnya dipisah-pisah. Di riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa
Nabi bertanya dari riwayat itu, Aina Allah, di mana Allah? Maka dijawab fis sama di langit. Kira-kira gimana? Mengatakan Tuhan di langit sudah masuk Islam belum secara ilmu akidah? Syarat orang Islamnya benar itu dia mengatakan Tuhan di langit atau bersyahadat. Maka di riwayat Imam Malik kisah yang sama tapi pertanyaannya beda. Ibnul Hakam bawa budaknya lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika engkau memandangnya beriman, aku akan merdekakannya. Lalu Nabi bertanya balik, Atashhadina alla ilaha illallah, apakah kamu bersyahadat, bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku Rasulullah, kata beliau. Lalu perempuan itu mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Dan ada beberapa lanjutan belakangannya. Nah, pertanyaan tadi, jika ada non-muslim hari ini mengatakan Tuhan di langit, dia langsung muslim nggak, Bapak Ibu? Langsung muslim? Tidak. Maka tidak semua riwayat ditelan mentah. Jika suatu riwayat berkaitan dengan akidah, maka ilmu akidahlah yang menjelaskan riwayat ini. Bukan berarti ilmu akidah kemudian harus takluk langsung. Maka perlu ada komparasi riwayat. Ada riwayat yang lain. Di riwayat yang lain disebutkan man rabbuk, siapa Tuhanmu? Dan perempuan itu menjawab, Rabbiyal Allah. Rabbku adalah Tuhanku adalah Allah. Berarti ada 3 riwayat. Satunya aina di mana, tapi 2 dan 3 nggak begitu. Ya, oleh karenanya ulama kita Ahlus Sunnah tidak menelan mentah-mentah hafalan orang yang menghafal satu riwayat hadis. Mereka justru hati-hati membaca riwayat karena hafalan itu mungkin ada terjadi distorsi saat mentransmisikannya, saat meriwayatkannya. Ya, dan itu sudah dilakukan berkali-kali oleh ahli hadis. Wala mustaqirran ala makan. Allah tidak bertempat di satu tempat, tinggal di langit atau tinggal di atas aras. Mustaqir itu menempati, menduduki. Saya lagi duduk, Pak. Bapak lagi duduk? Ini lagi duduk bukan? Duduknya di mana? Di atas? Di atas apa itu? Karpet. Kalau kita duduk di satu tempat, terjadi persentuhan nggak antara fisik kita dengan tempat itu? Oke, sudah? Bapak posisi di mana kalau lagi menempati satu, di atas atau di bawah? Nah, ini yang diyakini oleh Ibnu Abi Ya'la, ya, bukan Imam Abu Ya'la tapi Ibnu Abi Ya'la. Ada juga As-Saghuni. Kemudian dan itu di kalangan Hanbali dan dikritik oleh Imam Al-Jauzi, ya, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tapi Abu Abdurrahman Ibnu Al-Jauzi. Dia menulis kitab Daf'us Syubah Man Tasyabbah. Apa kata beliau? Sikap tokoh-tokoh yang tadi, tokoh-tokoh Hanbali tadi, itu telah merusak mazhab Hanbali sampai kiamat mereka tidak pernah bisa membersihkannya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ini kita buka saja. Setelah zaman beliau muncul Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu orang yang paling getol dan paling kuat mempertahankan bahwa Tuhan itu menempati sesuatu dan berada di arah atas. Dia nulis buku berjilid-jilid untuk itu. Mulai dari yang kecil-kecil, Aqidah Wasithiyah, ya. Ada yang agak besar, Minhajus Sunnah. Dan ini banyak dia nukil lagi di fatwa dia yang kemudian dikumpulkan hari ini menjadi Majmu' Fatawa. Ada Fatwa Al-Kubra dan betul-betul sangat getol sekali. Dia meyakini bahwa Tuhan betul-betul di arah atas. Satu arah saja, arah atas. Karena jika Tuhan menduduki aras, maka Tuhan berada di atas aras. Gitu. Tapi hanya dia yang tahu bagaimana cara duduknya. Gitu Pak. Hanya dia yang tahu bagaimana cara duduknya. Dan dia turun sepertiga malam terakhir, masuk ke langit dunia, hanya dia yang tahu cara turunnya. Kita Ahlus Sunnah, di Ahlus Sunnah ada 2. Teks begini dibiarkan saja dan serahkan kepada Allah, karena Allah bukanlah benda, Allah bukanlah partikel, Allah bukanlah suatu atribut karakter yang ada pada makhluk.
Maka jika dia ada, adanya tidak bertempat. Jika dia menyebut turun, turunnya bukan dari atas ke bawah, karena yang turun dari atas ke bawah itu makhluk. Dia khalik. Tapi kelompok Hanbaliyah ini yang disebut oleh Fakhrul Razi, Hanabilah, yang sekarang kita sebut, mohon maaf ya, Salafiyah, Salafi, Wahabi, meyakini bahwa Allah benar-benar turun dari atas ke bawah. Ya, nanti Bapak baca buku saya, Teologi Muslim Puritan, kita eksplorasi dengan detail di situ, di bab kelima, ajaran mereka apa saja. Itu sudah saya wakafkan, jadi sudah ada PDF-nya di Google, karena udah nggak dicetak lagi. Setiap kali cetak habis. Dan saya sudah wakafkan itu. Teologi Muslim Puritan. Silakan nanti dicari. Langsung saja buka jilid bab kelimanya. Bahwa sebagian kelompok Hanabilah yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi tadi telah meracuni, merusak mazhab sampai akhir zaman dengan sesuatu yang tidak bisa dibersihkan. Yaitu doktrin Allah bertempat, doktrin Allah berarah, doktrin Allah menempati sesuatu. Dan itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang saya khawatirkan Bapak Ibu, di pesantren-pesantren modern hari ini, justru kitab seperti itu yang diajarkan. Kitab yang mengajarkan Tuhan bertempat. Padahal pesantren modern ini basicnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelas 1-nya masih diajarkan akidah Ahlus Sunnah yang kita ajarkan pagi ini. Tapi kelas berapa di kelas atas 5 apa 6, mereka diajarkan akidah bahwa Tuhan bertempat. Dalam fikih mereka diajarkan membid'ahkan sesuatu yang tidak bid'ah. Membid'ahkan maulid Nabi, mengharamkan tawasul, menganggap tawasul syirik, begitu. Ya, semoga para kiai-kiai di pesantren modern tergugah. Jangan kemudian hanya sibuk dengan kuantitas, tapi mulai memperhatikan kualitas apa yang kita masukkan ke anak didik kita. Hati-hati juga Bapak Ibu, masukin anak ke pesantren ya. Kalau masuk pesantren langsung aman, belum tentu. Apalagi hari ini banyak rumah-rumah tahfiz, belum tentu, harus benar-benar cek kiainya siapa, ustadznya siapa, bersanad kepada Rasulullah SAW atau tidak. Wala mustaqirran ala makan, Allah tidak menempati satu makan, tempat. Kenapa? Karena dia sudah ada sebelum tempat. Tempat itu makhluk, dia khalik. Setelah menciptakan tempat, maka dia tidak perlu tempat. Ibnu Taimiyah yang disebut Syekhul Islam oleh pengikutnya, ya semoga Allah mengampuninya dengan doktrinnya yang keliru itu. Apa kata dia? Dia mengharamkan mantik, ilmu logika. Asbab dia, umat Islam sampai hari ini separuh lebih mengharamkan belajar logika, mengharamkan belajar filsafat. Tapi yang dituduh Ghazali, Pak. Karena Ghazali umat Islam mundur. Padahal yang membuat logika filsafat diharamkan siapa? Ibnu Taimiyah. Kalau Ghazali justru merapikan logika dan memilah filsafat mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau Ibnu Taimiyah dihantam semua, diharamkan semua, tapi dia menelannya mentah-mentah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ini pakai kaidah silogisme tapi keliru. Ya, segala sesuatu yang ada mesti bertempat, mesti ada di ruang dan waktu. Allah itu ada, maka dia mesti bertempat. Ini logika yang dibangun siapa? Ibnu Taimiyah. Ini yang dia nukil dalam kitab itu 5 jilid, Dar'ut Ta'arud, menolak kontradiksi antara akal dan nakal, riwayat. Dia mengharamkan mantik, di mantik gak begitu. Allah Ta'ala ya bukanlah jisim. Ya, jisim itu bertempat. Karena Allah bukan jisim, maka Allah tidak bertempat. Tidak berlaku hukum tempat, hukum ruang padanya. Sedangkan Ibnu Taimiyah punya logikanya kebalik. Karena dia mengharamkan logika dan mantik, premis-premis itu, apa yang terjadi? Dia mengatakan setiap yang wujud itu bertempat. Allah itu wujud, maka dia pasti bertempat. Dan dia mengatakan apa? Siapa yang meyakini Allah tidak bertempat, meyakini bahwa dia tidak ada. Jadi Bapak kalau nggak percaya nih Tuhan tidak bertempat, berarti Bapaknya ateis semua. Mengerikan nggak pandangan Ibnu Taimiyah ini? Maka jangan heran, saya nanya kepada guru saya, beliau yang bikin sekolah stay Asy-Syafi'i di Cianjur, tapi kita ngaji jauh sebelum beliau bikin sekolah beberapa pesantren dan sekolah tinggi. Tahun 2006, 2005, 2006, 2007, 2008 kita ngaji ke beliau, seingat saya. Dan
menanyakan masalah ini. Apa kata beliau? Udahlah, nggak usah repot-repot. Ibnu Taimiyah itu mata wa huwa fis sijn. Matinya pun di dalam penjara, kata. Kira-kira menurut kamu ulama yang memfatwakan dia keliru itu ulama sesat atau ulama tidak sesat? Itu ulama bersepakat, Bapak Ibu. Ini orang berbahaya, itu ceplosin masuk penjara. Jadi zaman itu dinasti Mamluk, seingat saya. Orang yang berfatwa aneh-aneh emang dijeblosin masuk penjara. Kalau di Indonesia bebas ya. Nah, di Indonesia bebas. Kelompok begitu bebas. Ya, bahkan masuk ke tubuh TNI, Polri, masuk ke orang-orang BUMN. Banyak hari ini. Ya. Kita kalau bahas begini mohon maaf, beberapa kantor BUMN kita cuekin aja, Pak. Malah sinis gitu, mandangnya sinis. Dianggapnya kita ini orang yang ateis. Atau dianggap kelompok Jahmiyah. Jadi bagi mereka tidak meyakini Tuhan bertempat itu minimal kalau tidak ateis disebut Jahmiyah. Apa arti Jahmiyah? Pengikut Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan itu dia seorang pemimpin aliran yang keliru yang menolak bahwa manusia punya daya upaya secara akidah bukan secara tasawuf. Disebut fatalisme Jabariyah. Dan dia menolak bahwa Tuhan bersifat. Maka siapapun yang menolak sifat Allah di zaman salafus saleh disebut Jahmiyah. Bukan menolak Allah bertempat. Kalau menolak Allah bertempat itu ahlus sunnah. Yang disebut Jahmiyah itu Bapak menolak Allah punya sifat-sifat ma'ani, ya, sama basar, ya, dan sebagainya itu. Oke, jadi akidah Ahlus Sunnah apa? Tidak meyakini Allah ada di satu arah, tidak meyakini Allah berada di satu tempat. Jadi kalau hari ini orang mengklaim inilah akidah salafus saleh, salaf yang dimaksud salaf yang mana? Bukan akidah Imam Ahmad bin Hambal, tapi akidah Utsman bin Said Ad-Darimi. Bukan akidah imam mazhab yang 4. Bukan akidah para imam-imam besar yang ada di Mesir, yang di Damaskus itu, tapi akidah Ibnu Taimiyah. Akidah inilah yang kemudian dikembangkan kembali beberapa abad oleh seorang tokoh di Najd, namanya Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian disebut Wahabi. Ini banyak yang protes juga, ya, kita nggak perlu benci dengan Wahabi, kita boleh berbeda dengan Wahabi. Ini siapa yang cenderung ke sana, saya tidak larang, tapi kita boleh beda nggak? Boleh beda. Tapi yang fanatisme Wahabi ini lucu. Mengatakan, kenapa kami tidak disebut kelompok Muhammadiyah? Karena kami Muhammad bin Abdul Wahab. Ini orang gak ngerti sejarah mazhab. Imam Ahmad bin Hambal, mazhabnya disebut Hanbali, bukan mazhab Ahmadiyah. Imam Syafi'i nama kecilnya apa? Muhammad bin Idris, tidak disebut mazhab Muhammadiyah. Abu Hanifah, nama kecilnya Nu'man bin Thabit, tidak disebut mazhab Nu'maniyah. Hanya Imam Malik yang disebut mazhab Maliki, karena namanya Malik bin Anas. Jadi tidak mesti kemudian nama mazhab aliran itu mengikuti nama kecil dia, bisa jadi nama kakeknya, bisa jadi ujung nama yang di belakang. Ya. Muhammadul Wahab disebut Wahabiyah. Tapi sekarang kalau di Malaysia masih disebut Wahabiyah, di Brunei kawan-kawan kita masih disebut Wahabiyah. Di Indonesia kita sering ambigu dengan istilah Salafiyah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menolak istilah salaf untuk kelompok Wahabi. Maka dia mendirikan NU dan menyebut pesantrennya pesantren Salafiyah. Artinya dua, pertama klasik tradisional, tapi Salafiyah ini bermakna bukan itu. Salafiyah itu mengikuti salafus soleh, itu yang sebenarnya. Jadi Bapak kalau masukin anak ke pesantren, ini salafnya cek dulu, salaf yang mana nih? Ya. Salaf yang Ahlus Sunnah, Asy'ari, Maturidiyah, atau salaf yang ngaku paling sunnah, itu beda. Wa annahu yura wa annahu wahid. Karena dia ada meskipun tidak memerlukan tempat. Sesuatu yang ada dalam akidah Ahlussunnah mungkin dilihat. Mungkin dapat dilihat. Maka akidah Ahlussunnah salah satu puncak pencapaian seorang hamba, dia diizinkan memandang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yura. Nah, ini kesamaan antara akidah Wahabi dengan Ahlus Sunnah Asy'ariyah itu satu hal. Sama-sama meyakini Allah bersifat dan dapat dilihat.
tapi berbeda dalam sifatnya, berbeda dengan cara melihatnya. Bagi Ibnu Taimiyah, kelompok Salafi Wahabi hari ini, Allah itu dilihat, Allah itu berada di atas. Kata Ibnu Taimiyah, kalau dia tidak di atas, gimana cara lihatnya? Jika dia tidak bertempat, terus mau lihat apa? Inilah yang kemudian disebut oleh beberapa profesor yang saya temui dulu ya. Ibnu Taimiyah ini berhasil membawa akidah sebagian umat Islam kepada akidah yang cenderung kepada materialism, matter, ya, atau tapi saya tidak sepakat juga langsung, tapi kita hanya menyebutnya syibhut tajsim, cenderung mirip kepada tajsim, membendakan Allah, tapi tidak mutlak, ya. Ya semoga Allah mengampuni beliau, ya, amin ya rabbal alamin. Dan karena akidah ini sangat berbahaya sekali hari ini, dan saya hampir mendengar semua kelompok-kelompok ekstremis, kebanyakan akidahnya mengikuti Ibnu Taimiyah. Bapak lihat ISIS itu akidahnya ikut Ibnu Taimiyah. Kelompok apapun yang ada hari ini, pejuang-pejuang di Suriah, dan sebagian yang di wilayah-wilayah yang di Sudan yang bikin rusuh, ya, di Nigeria, itu mereka meyakini seperti itu. Ya, semoga Allah jaga umat kita. Amin ya rabbal alamin. Namun Salafiyah ini kan ada dua juga, Salafiyah yang dipersenjatai, ada yang Salafiyah yang mengaku ilmiah. Kalau ilmiah ini paling perang-perang otot aja gitu Pak. Perang-perang otot mau otak. Kalau itu masih mending. Cuma kalau ada yang sudah mulai ngangkat senjata, maka kita orang Indonesia harus hati-hati. Ya, harus hati-hati benar. Ya, semoga Allah masih jaga negeri. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu cara meyakini bahwa Allah, meyakini zat Allah, bahwa zat Allah wujudnya ada sebelum tempat, sebelum arah, sebelum waktu, maka dia tidak memerlukan arah, waktu dan tempat. Allah sudah ada sebelum aras itu makhluk terbesar yang Allah ciptakan meliputi langit dan bumi. Setelah Allah menciptakan aras, apakah Allah perlu duduk di atas aras? Perlu nggak? Dia kan konstan. Dia dulu, sekarang, dan nanti sama. Dia sebelum menciptakan aras ada tanpa tempat, maka setelah menciptakan aras dia tetap ada tanpa tempat. Itu makna wahdahu la syarikalah. Wujudnya tidak perlu ada syarikat kepadanya. Tidak ada yang perlu menyokong wujudnya. Nah, oleh Imam Asy'ari ada kalimat, dia bersemayam istawa alal ars, tapi bukan dia memerlukan aras. Araslah yang memerlukan dia. Gitu ya. Yang perlu aras Allah atau aras perlu Allah? Aras perlu Allah. Ini baru satu paragraf Pak. Udah syuruknya jam berapa? Sudah syuruk ya. Oke, kita simpulkan aja ya. Ini baru pilar pertama dalam syahadat. Ada 4 pilar, yaitu mengenal zat Allah. Mengenal zat Allah yang boleh kita sentuh, karena zat ini tidak boleh difikirkan. Ulama kita menjelaskan tadi supaya tidak terjebak memikirkan dia. Sekali saja Bapak membayangkan Tuhan di tempat, langsung mikirin dia. Padahal memikirkan zat hukumnya haram. Ya. La tatafakkaru fi dzatillah, jangan berfikir terhadap zat Allah. Maka konsep tadi disebut dengan konsep transenden, atau di Quran disebut laisa kamitsli syai', atau lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada bandingan analog terhadapnya, sehingga karena dia tidak dapat dianalogkan, tidak dapat dikiaskan, tidak dapat dibayangkan, barulah masuk akal riwayat tadi, jangan fikirkan tentang Allah, karena Allah zatnya bukan wilayah akal. Ya, bukan wilayah akal. Akal tidak bertugas memikirkan tentang di mana dia, bagaimana dia. Maka akidah yang sahih, tidak ada pertanyaan bagaimana zatnya dan di mana zatnya. Ini ciri-ciri akidah yang sahih berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang tadi. Semoga Allah Ta'ala menjaga pikiran kita dari memikirkan yang tidak boleh difikirkan, menjaga kalbu kita dari selain nama-namanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana bi asma'ika wa tahhir asrarana bi sifatika warzuqna musyahadataka. Amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidil mursalin. Allahumma ya Allah, jagalah hati kami, jagalah sir kami, jagalah ruh kami, jagalah jiwa kami daripada sesuatu yang membuat kami berpaling dari selainmu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum ya Allah.
Kami memohon kebaikan, keberkahan di pagi ini, keberkahan di dalamnya dan setelahnya. Lindungilah kami dan keluarga kami dan semua yang hadir pada pagi ini dari keburukan hari ini yang ada di dalamnya dan juga yang ada setelahnya. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu mimma alimna wa ma la na'lam. Ya Allah yang Maha tahu semua kebaikan. Kami memohon kebaikan yang ada di sisimu, kebaikan yang kami tahu ataupun kebaikan yang tidak kami tahu. Dan lindungi kami, keluarga kami dan semua yang hadir pada pagi ini ya Allah dari keburukan yang kami tahu dan keburukan yang kami tidak tahu. Allahumma inna nas'aluka asyauq ila liqa'ik. Ya Allah kami bermohon dengan apa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walhamdulillahilladzi alhamana ar-rusyda wa razaqana al-islam wal iman wal ihsana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Jemaah subuh yang mekar Allah, kita sebelumnya sudah menghantarkan bagian muqaddimah kitab Qawaidul Aqaid, kaidah daripada akidah Ahlus Sunnah yang diringkas oleh Imam Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau berguru kepada Imam Juwaini dari ayahnya, lanjut ke beberapa guru mereka seperti Al-Baihaqi, ya, Kushairi, mereka dari Kharqani, terus lanjut ke Maghribi, lanjut ke Imam ada Ibnu Furaq, ada Ibn Mujahid, lalu terhubung kepada Imam Al-Ash'ari, Abul Hasan Al-Ash'ari. Imam Ash'ari bukan pembuat akidah. Jadi akidah Ahlussunnah itu jika fikih diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, diringkas oleh Imam Syafi'i, maka disebut mazhab Syafi'i. Bukan berarti itu mazhab buatan Imam Syafi'i. Itu mirip dengan hadis kumpulan Bukhari. Bukan berarti Imam Bukhari pencipta hadis. Karena Imam Bukhari itu punya sistem yang sangat ketat dalam menerima hadis, maka terkenallah Sahih Al-Bukhari. Dalam ilmu fikih juga gitu. Jadi hadis-hadis itu tidak boleh langsung ditelan, dia mesti diolah dulu. Hasil ringkasannya menjadilah ringkasan Imam Syafi'i terhadap ajaran-ajaran hukum Nabi. Disebut fikih Syafi'i. Jadi jangan berpikir itu fikih buatan agama Syafi'i seperti yang dibayangkan oleh kelompok anti mazhab. Lalu sama juga kalau disebut akidah Ahlussunnah Asy'ariyah seperti yang dianut oleh semua kelompok Ahlussunnah di Indonesia dari sebelum kemerdekaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Semoga Muhammadiyah masih konsisten di situ ya, karena pendirinya Ahlus Sunnah. Jangan sampai kesusupan ya. Ada Mataliul Anwar, kalau di Sumatera ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, ada Wasliyah. Di Sulawesi itu ada Al-Khairat, ya, di Nusa Tenggara itu ada NW ya. Nahdlatul Watan dan lain sebagainya. Di dalam ilmu zikir, ilmu cara ma'rifatullah, ilmu cara membersihkan kolbu, itu disebut tasawuf, muncul tata cara berzikir atau tata cara membersihkan kolbu yang sudah diringkas ajaran Rasulullahnya oleh Imam Junaid, maka disebut Junaidiyah. Disebut misalnya kumpulan Imam Bahauddin Naqsyaband, maka disebut Naqsyabandiyah. Yang sudah diringkas oleh Imam Syekh Muhyiddin Ibn Abdul Qadir Jilani, maka disebut Qadiriyah. Jadi itu bukan buatan mereka, tapi mereka hanya meringkas. Ya. Sedangkan akidah Imam Ghazali juga sama, beliau
meringkas dan menyederhanakan akidah yang diringkas oleh Imam Asy'ari. Imam Asy'ari belajar kepada Zakaria As-Saji, Zakaria As-Saji belajar kepada Ahmad bin Hanbal, Hanbali dari Syafi'i, Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka semua terhubung secara silsilah keilmuan kepada Rasulullah SAW. Di kitab Qawaidul Aqaid ini kitab ada yang menerbitkan terpisah dari kitab Ihya Ulumuddin, ada yang menerbitkannya include di dalam. Nah, kitab ini kita sudah sampai di pengantarnya, lalu beliau menyebutkan bahwa fa ulimu, ya, maka diketahuilah anna bina al-iman, bangunan iman, ala hadhil arkan yadur, berdasarkan 6 rukun itu muncullah kemudian 4 pilar, ya. Masing-masing pilar iman itu beliau susunlah 10 pokok pemahaman. Nah, beliau ini sangat sistematis. Imam Ghazali itu biasa, jadi 10 diringkas menjadi 1. Nah, yang 1 ini kemudian diurai lagi dan sebagainya. Dan beliau kemudian membagi menjadi 4 pilar. Jadi cara membaca bab iman itu minimal ada 4 pilarnya. Dari 4 pilar itu 1 pilarnya ada 10. Maka jadilah 40. Jadi panjang juga nih pembahasannya. Tapi nanti saya ringkas. Kitab ini gak usah banyak-banyak kita baca, tapi penting Bapak Ibu, akidah yang selama ini kita yakini sesuaikah dengan akidah para imam-imam terdahulu? Itu sebenarnya mengkonfirmasi, ya. Pilar pertama dalam memahami rukun iman, kalau iman kepada Allah, hari akhir, segala macam itu, bagaimana cara Imam Ghazali meringkasnya? Pertama, beliau membagi kepada pilar pertama, iman itu mesti ada unsur ma'rifati zatillah, mengenal zat Allah, begitu teksnya. Mengenal zat Allah itu bukan berarti mengetahui wajahnya, rupanya, tidak. Justru mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui apa yang mustahil padanya. Sehingga sampai hari ini orang masih debat Allah itu bertempat di langit atau duduk di arsy. Ya. Buktinya kita kalau doa kita menghadap tangannya ke atas, masih begitu. Masih berdalil dengan sumastawa ala arsy, Allah beristawa di atas arsy. Padahal kata istawa yastawi juga digunakan untuk lafaz-lafaz yang lain. Beliau menyebutkan ada beberapa makna dari pilar dari mengenal zat Allah itu. Yang pertama diketahui adalah al-ilmu biwujudillahi ta'ala, mengetahui wujud Allah Ta'ala. Apalagi yang perlu diketahui, Allah wujud, Allah juga bersifat qidam. Qidam itu qadim, dia ada tanpa didahului ketiadaan. Kita sering pakai sifat 20, Allah wujud qidam baqa wa khalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Nah, ini yang kemudian dibongkar oleh Imam Ghazali. Jadi ini kalau diringkas maka menjadi al-ilmu bi wujudillahi ta'ala. Bapak Ibu, kita ini wujud gak? Wujud. Benar wujud. Tapi kita sebelumnya pernah tiada. Maka kita ini tidak termasuk qadim, qidam. Allah yang bersifat qidam bernama qadim. Artinya wujudnya tiada didahului ketiadaan. Kalau bahasa orang di kampus atau di pesantren kami dulu, tidak pernah tiada. Ribet kayak itu. Negatif kali negatif. Dia positif selama-lamanya. Dan wujudnya Allah, qidamnya Allah, karena dia maha terdahulu, maha tidak pernah tiada, maka dia juga tidak akan pernah menjadi binasa. Jadi akan selalu ada. Itu yang disebut baqa. Udah jadi bahasa Indonesia, alam baqa. Baqa itu dari kata baqa. Baqa berarti
yang tidak pernah binasa setelah ia ada, dan Allah tidak pernah tiada, maka dia juga tidak pernah akan binasa. Itu disebut baqa, ya. Namanya disebut baqi. Kalau di jiran itu kalau kita buinin kartu, sisa kartunya disebut baki. Udah jadi bahasa mereka. Lalu ada di Uzbek, ada imam namanya Muhammad Baqi Billah, dan juga dia tinggal di Afgan, disuruh belajar mencari muridnya ke India, ketemulah dia murid namanya Ahmad Sirhindi. Nah, imam yang disuruh oleh gurunya ini namanya Muhammad Baqi Billah, Muhammad yang baqa bersama Allah. Nah, dalam ilmu kerohanian ada fana, ada baqa. Nah, ini baqa, baqi, ya. Apalagi yang mesti ketahui, itu sudah 1, 2, 3, jadi ini ringkas. Kalau saya tidak akan bacakan teks yang penguraian Imam Ghazali, karena itu satu kitab lagi, Al-Iqtisad fil I'tiqad, kalau di sini dia ringkas beberapa. Wa annahu laisa bijauharin. Nah, prinsip keempat dari mengetahui wujud Allah itu, bahwa wujud dia bukanlah jauhar, bukanlah benda atau partikel. Jauhar itu partikel yang ada yang bisa dipecah, ada yang tidak bisa dipecah. Seperti jauharul fard. Ruh kita itu ada yang menyebutnya jauharul fard. Ya. Sesuatu yang ada tapi tidak dapat dipisah-pisah, dia tidak menempati suatu, juga tidak terpisah dari suatu. Allah itu bukan jauhar. Jauhar itu Bapak Ibu, ya barangkali boleh kita terjemahkan partikel barangkali, ya. Saya mau tanya, cahaya itu partikel atau gelombang? Yang mana, Pak? Gelombang. Ya. Waduh, ini aliran sainnya agak beda nih. Ya. Tapi betul juga, dia kan dimuntahkan dari matahari, keluar cahaya sinar gitu ya, atau dari sini dia bergerak, semakin jauh dari sumber dia semakin melemah cahayanya. Itu seperti gelombang. Tapi penemuan, jadi Einstein itu dengan teman-temannya juga berdebat apakah betul cahaya itu gelombang, jangan-jangan dia juga satu partikel, ya. Namun ini bisa diurai oleh ilmu akidah. Dalam ilmu akidah dipisahkan antara jauhar. Jauhar itu boleh diartikan zat kebendaan. Lalu ada si benda itu sendiri disebut jisim. Jisim ini Bapak Ibu terdiri lebih dari satu jauhar, satu partikel, satu zat. Tubuh kita ini banyak zat, banyak sel, banyak partikel. Nah, Allah itu bukan partikel atau zat seperti itu, juga bukan jisim benda yang tersusun dari beberapa partikel-partikel tertentu atau gelombang-gelombang tertentu. Jadi jangan bayangkan wujud Allah itu ketika dia mengatakan Allah nur langit dan bumi, terus kita bayangin Tuhan itu memancar seperti gelombang. Enggak, jangan bayangkan itu maksudnya. Wala jismin, dia bukanlah satu benda yang terdiri dari dua jauhar atau lebih. Nah, jangan sampai berpikir Allah itu tersusun dari beberapa partikel-partikel dan gelombang-gelombang. Ini ada yang berpikir begitu. Kalau Allah dia jauhar dan jisim, berarti dia memerlukan fasilitas tempat atau waktu. Nah, Bapak Ibu, ini lagi debat lagi orang-orang, ternyata ini debat begitu itu gak akan selesai sampai kapanpun. Sudah diperdebatkan dari abad kedua sampai sekarang. Apakah Allah menempati aras? Apakah Allah bertempat di atas? Dan saya menganggap diskusi itu diskusi ya hanya menguatkan kelompok yang tidak percaya atau kelompok yang percaya. Dan hasilnya tidak ada hasil. Yang percaya tambah percaya, nggak percaya tambah tersinggung. Jadi kita kalau bilang nih misalnya, Bapak Ibu mengatakan, Tuhan tidak bertempat di atas.
Itu selama-lamanya orang Ahlussunnah seperti NU, Muhammadiyah itu senang, dan selama-lamanya kawan-kawan Salafi Wahabi itu tersinggung. Nggak ada jalan keluarnya. Padahal itu ada jalan keluarnya. Nah, ada imam namanya Imam Ibnu Labban nulis kitab, ya, cara-cara untuk memahami sifat-sifat atau atribut yang melekat pada Tuhan. Tapi orang-orang masih debat, apakah Allah itu bersemayam di atas aras lalu dia menempatinya? Apakah Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam lalu mengerucut masuk ke bumi, masuk ke langit gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan baik sekali oleh Imam Ibnu Labban. Jika ada kesempatan nanti kita baca, jika tidak nanti Bapak Ibu simak saja kajian saya di tempat yang lain, ya. Ilmu itu luas sekali, banyak hal yang belum kita baca dan kita dengar. Sangat-sangat banyak. Nah, jadi untuk apa mengetahui bahwa Allah ini bukan jauhar, bukan partikel gelombang, dan juga bukan benda yang terdiri dari beberapa partikel, wala arad, dan juga bukan sesuatu kondisi, hal. Misalnya Bapak Ibu ini saya sebut muda atau tua atau cantik tampan, itu namanya arad, kondisi. Sakit, sehat, kaya, miskin, itu bagian daripada arad. Arad itu suatu kondisi yang melekat pada kita dan dia akan berubah-ubah. Nah, sifat Allah berbeda dengan arad. Nah, saya sering mencontohkan, ini lampu sekarang warnanya apa, Bu? Bapak, warnanya apa? Hijau. Itu yang hijau lampunya atau ada warna yang melekat pada benda ini? Coba pisahkan hijau dari tempat ini, bisa nggak? Bisa. Pasti kebawa benda ini. Jadi kita tidak bisa membayangkan warna hijau, dia tidak melekat pada satu benda. Paham maksudnya? Nah, jadi ada jisim, ada benda, ada kondisi yang melekat padanya. Si kondisi ini, kita sebut juga atribut kah, kita sebut sifat kah, itu tidak pernah ada kecuali melekat pada benda itu. Allah itu juga bukan arad, bukan kondisi. Karena jika kita sebut sifat Allah itu seperti arad, nanti kita akan menyamakan dia dengan makhluk seperti ini. Wa annahu subhanahu laisa mukhtassan bi jihatin. Nah, ini yang paling penting. Dia, Allah Maha Suci, laisa mukhtassan, tidak dikhususkan dengan suatu arah. Nah, ini agak menarik Bapak Ibu. Seorang syekh yang digelari Syekhul Islam itu akhirnya bentar-bentar dimasukin penjara. Jadi dulu orang kalau ceramah, sekarang kota Damaskus yang sampai hari ini Bapak jangan heran, itu negeri jarang sekali lebih dari 1 abad itu nggak perang. Selalu sebelum 1 abad sudah perang. Itu Damaskus. Apakah perang kecil atau perang besar? Damaskus yang hari ini hancur, amburadul, kemudian presidennya kabur, ya, dia udah capek juga kayaknya mempertahankan negeri yang tidak mau mempertahankan dia. Itu negeri, ada satu kota namanya Damaskus, kota legendaris, boleh disebut salah satu dari 10 kota tertua di alam semesta. Kota itu saksi bahwa orang yang meyakini Allah bertempat di suatu arah di atas itu difatwakan sesat di zamannya dan masuk penjara. Namanya Ibnu Taimiyah. Namanya Ibnu Taimiyah. Saya tanya kepada guru saya, Syekh Dr. Hasan itu, sebenarnya dia orang sana, dia orang Suriah. Sebenarnya apa yang terjadi? Pandangan Anda sebagai orang Suriah itu apa? Jawabannya sederhana aja. Kalau sekarang kamu lihat, semua ulama memfatwakan kamu ini bermasalah. Berarti kamu bermasalah atau tidak? Oh iya. Masalahnya, orang ini difatwakan bermasalah oleh semua mazhab resmi saat itu. Sehingga dipindahkan ke penjaranya Ibnu Taimiyah itu, ya, dari Damaskus dipindahin ke Mesir. Terus ibunya datang memohon kepada Qadil Quddar, Hakim Agung, agar dipindahin, dibalikin lagi ke Damaskus. Dan beliau ini gak sempat menikah,
wa mata wa huwa fi sijn, dan dia meninggalnya di penjara. Oleh pengikutnya disebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ini yang lagi rame-rame juga di luar ya, orang bahas Ibnu Taimiyah. Ramenya apa? Ada klaim bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, salah satu pendiri NU, apakah benar meyakini Ibnu Taimiyah ini sesat? Yang jelas kalau di Risalah Ahlussunnah beliau meyakini Wahabi itu sesat. Nah, ini Bapak harus tahu. Pendiri NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu dengan tegas mengatakan Salafi, Wahabi itu sesat. Syiah itu sesat. Ahmadiyah itu sesat. Itu bahasa teologis. Kalau bahasa tasawuf nggak begitu, Pak. Bahasa tasawuf orang kalau berbeda disebut dia berbeda, dia menyimpang. Gitu. Bahasanya agak sedikit halus. Dia tidak sesuai dengan kita. Tapi kalau bahasa akidah, kalimatnya betul-betul clear. Karena kita mesti jelas, nggak boleh ambigu dan ini hitam putihnya jelas. Nah, dalam hal ini, imam yang dianggap mulia di kalangan Salafi, Wahabi itu disebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Beliau memfatwakan dan mengklaim bahwa Allah itu dikhususkan dengan satu arah namanya jihatul ulu, arah atas atau fauqiyah. Nah, saya tidak tertarik untuk mengatakan betulkah dia sesat atau dia jahat apa itu urusan lain. Ya. Namun urusan kita hari ini bukan untuk menuduh dia sesat ataupun dia tidak sesat. Urusan kita cuma ingin konfirmasi. Ibnu Taimiyah itu wafat tahun 728 Hijriah. Dia mengklaim akidahnya akidah salaf. Salaf itu 3 abad pertama. Setelah kita teliti, siapakah salaf yang dimaksud? Ternyata bukan salaf Imam Asy'ari. Bukan Maturidi, bukan Junaid, bukan Syafi'i, bukan imam-imam itu. Tapi yang dia maksud adalah akidah Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Yang wafatnya lebih kurang tahun 280 atau 81 Hijriah. Orang satu-satunya yang karya dia sangat mengerikan menurut saya. Karena dia meyakini betul-betul Tuhan itu lebih dari kata berarah di atas, Bapak Ibu. Dia punya 2 kitab, itu penelitian saya waktu S3. Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, lalu ada 1 kitab lagi yang lebih gila lagi. Apa kata dia? Allah itu juga terbatas. Dan pembatasnya adalah 2 batas yang besar, yaitu aras dan langit. Kalau ada orang meyakini Tuhan terbatas, yakin nggak Bapak Ibu? Itu karya seorang imam yang hidup di abad ke-3, mungkin nggak? Kalau ada orang bilang mengatakan Tuhan terbatas, kira-kira dia masih Muslim nggak? Masih Muslim nggak dia? Nah, saya curiga itu bukan karya dia, tapi karya dia dipalsukan. Ya, Utsman bin Sa'id Darimi ini salah satu juniornya Imam Bukhari. Bahkan strata murid lah ya. Dia pernah jumpa dengan Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, dan mengklaim akidah dia itu akidah Ahmad bin Hambal. Tapi murid Imam Ahmad bin Hambal kan banyak. Imam Ahmad bin Hambal punya murid lain yang juga ahli hadis, ahli fikih, namanya Zakaria As-Sa'ji. Itu yang punya murid kemudian Imam Asy'ari dan tidak mengajarkan seperti itu. Tidak mengajarkan bahwa Allah ini punya batas. Nah, pertanyaannya gampang aja. Arasy Allah, singgasana Allah, itu makhluk atau bukan? Makhluk? Arasy, bukan makhluk. Khalik dong. Gimana Pak? Ini pertanyaan ringan. Arasy Allah itu makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Bingung ya. Kalau dia tidak makhluk, berarti ada lebih dari 2 khalik di alam semesta ini. Allah dan juga arasy itu sendiri. Dia dicipta atau tidak dicipta? Arasy, mungkin bahasanya lebih ringkas. Kalau makhluk nih bahasanya masih bingung. Arasy Allah itu dicipta atau tidak? Dicipta.
Siapa yang mencipta? Oke, Allah yang mencipta beneran. Sebelum arsy dicipta, Allah menempati mana? Apa yang Allah tempati? Berarti istilah arah. Bapak sekarang arahnya kemana? Coba arah atas. Tapi arah depan Bapak mana? Oke, arah belakang. Arah belakang Bapak itu arah depan saya. Nyambung? Jika ada semut hari ini di atas, dia lagi jalan begitu, arah atas dia mana? Bawahnya kita. Bumi ini bulat, flat atau datar? Bulat atau flat? Ya tergantung alirannya yang mana nih. Cuma sekarang Los Angeles itu lagi siang atau malam? Ujung dari siang, sore. Kenapa? Karena sebagian kita meyakini bahwa bumi itu bulat. Yang mereka sebut timur atau barat, atas, bawah, beda nggak dengan kita? Beda. Maka arah itu adalah bagian dari arad. Ya, satu atribut kondisi yang melekat pada benda, tergantung dia lagi posisinya di mana. Tapi Ibnu Taimiyah yang bergelar Syekhul Islam tadi, dan Utsman bin Sa'id Darimi, dan orang-orang yang sama dengan dia, yang sekarang disebut ajarannya Salafi atau Wahabi, ini kita buka aja, ini yang membuat sampai kiamat tidak akan pernah berdamai. Maka caranya cuma satu, jangan pernah bahas bab ini. Tapi mereka selalu membahas kitab ini dan menjadikan bahwa orang yang meyakini bahwa Tuhan di langit itu standar keimanan. Jadi kita nggak mau bahas, mereka mau bahas terus, dan akhirnya saya terpaksa bahas lagi. Jadi mereka pakai sebuah hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih, tapi pemahaman ini tidak sahih. Kenapa? Karena ada 3 versi riwayat yang beda. Datang seorang laki-laki membawa budaknya perempuan yang agak lelet otaknya, ditanya, "Wahai Rasulullah, menurut engkau ini perempuan beriman atau tidak? Jika beriman saya lepas, kalau enggak belum tahu deh ya." Apa kata Nabi? "Ainallah." Wahai budak, di mana Allah? Ini versi 1, ada di Sahih Muslim. Di manakah Allah? Dijawab fis sama, di langit. Hadis ini bertentangan enggak dengan ayat? Kalau kita mau ngitung-ngitung Tuhan berada di mana, coba perhatiin. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tuhan Maha Pengasih bersemayam di atas aras. Aras sama langit beda enggak? Langit ada 7, dan di situ ruh-ruh nabi, para nabi ditemui oleh baginda Rasulullah SAW, sedangkan aras nabi hanya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Beda enggak aras dengan langit? Beda. Langit di bawah Lauh Mahfuz, Sidratul Muntaha, sedangkan aras di atas Sidratul Muntaha. Maka kalau orang mengatakan Tuhan di langit, terus gimana dengan ayat Allah bersemayam di atas aras? Maka itu tanakut namanya. Jadi walaupun hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim, walaupun hadisnya dikatakan ini paling sahih di dunia, jika bertentangan dengan redaksi ayat, kita perlu pertanyakan, jangan-jangan hadis ini pengkhabarannya ada masalah. Ketika kita cek, ternyata muncul riwayat lain. Bapak bisa bayangkan, riwayat yang sama muncul di kitab-kitab lain, dikumpulkan semua oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat setebal ini. Apa kata dia? Imam Baihaqi mengatakan, di riwayat lain ada seorang laki-laki bawa perempuan budaknya. Lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, ini bagaimana menurut engkau?" Kata Nabi nanya, "Atashhadina an la ilaha illallah." Apakah engkau bersaksi tiada yang Tuhan, tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Lalu dia jawab, "Asyhadu an la ilaha illallah." Terus aku siapa? Kata Rasulullah. Dia jawab, "Engkau adalah Rasulullah." Dan sampai akhir hadis. Di riwayat ketiga, pertanyaannya bukan itu. Rasulullah SAW bertanya, "Man Rabbuk?" Tuhanmu siapa? Lalu dia jawab, "Rabbi Allah." Tuhanku Allah. Perhatiin Bapak Ibu, kira-kira kalau ada orang masuk Islam, beriman, pertanyaannya yang cocok apa kalau orang masuk Islam? Apakah Tuhanmu di langit?
Di mana Tuhanmu? Atau apakah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Atau yang ketiga, siapa Tuhanmu? Mana yang pas mempertanyakan iman seseorang, yang mana yang paling pas? Kedua. Oke, Bapak lolos pagi ini, Pak. Maksud saya menyebut ini apa? Betapa banyak riwayat yang sahih secara jalur pengkhabaran, tapi secara konten dia perlu dikritisi sesuai dengan ilmu yang berkait dengan riwayat itu. Oleh karenanya, jika ada hadis fikih, hadis hukum, dia kayak bedrock dengan ilmu fikih, maka hadis ini wajib dibaca secara ilmu fikih. Jadi dia ngalah. Jangan hadisnya bermasalah, walaupun sanadnya sahih. Yang kedua, misalnya hadis berkait dengan akidah. Berkait dengan akidah. Secara ilmu periwayatan, riwayatnya menyebutkan Tuhan di langit. Tapi dalam ilmu akidah dan berdasarkan hadis-hadis yang lain, tidak diperkenankan seorang hamba meyakini bahwa Tuhan bertempat dan berarah. Maka hadis yang tadi mesti disesuaikan dengan riwayat yang lain dan dimaknai sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu maksudnya. Ya, jadi enggak boleh menelan hadis itu mentah-mentah. Dia mesti dibaca dengan ilmunya. Jika hadis itu artinya berita berkaitan dengan ilmu akidah, maka kita olah dengan ilmu akidah. Berkaitan dengan fikih, kita olah dengan ilmu fikih. Hatta hadis itu berkaitan dengan kedokteran. Nabi ngomong A, pas diteliti saya kedokteran nggak ketemu. Maka kita disebut tawakuf dulu, kita tunggu dulu sampai ada penelitian. Contoh, Bapak Ibu pernah dapat hadis, kalau ada lalat masuk ke air, celupkanlah salah satu sayapnya. Karena di salah satu sayapnya ada racun dan satunya lagi penawar. Sampai hari ini belum ada penelitian yang valid. Jurnal-jurnal ilmiah yang mengekspos itu dengan baik. Maka kita tidak menolak ini hadis, tapi kita tawakuf, namanya tawakuf. Apa arti tawakuf? Menahan diri untuk mengomentarinya. Baik. Kembali ke ini. Wa annahu subhanahu wa ta'ala laisa mukhtassan bi jihatin. Dia tidaklah, ulama salafus soleh dulu tidak meyakini Allah dikhususkan dengan suatu arah. Karena akan bertentangan dengan banyak ayat dan banyak hadis. Kalau kita lagi di jalan, lagi di pesawat kah, di bus kah, mau sholat sunat. Tidak perlu turun, tidak perlu turun, kita langsung sholat. Sholatnya boleh menghadap ke mana aja. Kenapa? Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau menatap, disitulah wajah Allah. Kalau kita memahami ini secara harfiah kan berbahaya. Oleh karena itu, memahami teks Quran secara literal, secara harfiah, itu tidak diperkenankan kecuali dikonfirmasi oleh ulama ahli akidah. Nah, Bapak Ibu, imam yang tadi disebut Ibnu Taimiyah itu, dia sebenarnya orang yang sangat cerdas. Tapi dia bermasalah dalam manhaj, namanya manhaj literalism. Mengambil teks ayat sifat-sifat Allah secara literal. Dan itu menjadi petaka bagi beliau sehingga rahmatullah alaihi wa ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya, dia wafat pun di dalam penjara. Tapi terakhir di hari hayatnya dia jadi sufi. Ya, Bapak bisa cek, ada satu kitab judulnya Al-Wabilus Sayyib, ditulis oleh muridnya yang menemani dia di penjara, dan dia mengisahkan bagaimana Ibnu Taimiyah ini lebih sufi dari semua mursyid-mursyid yang ada hari ini. Jadi dia tuh pagi habis subuh baca Fatihah 40 kali, zikir sampai siang. Ditanya sama muridnya, apa engkau tidak sarapan wahai Tuan Syekh? Apa jawaban dia? Sarapanku adalah zikrullah. Ada yang mampu gitu nggak Pak? Sarapanku adalah zikrullah. Jadi di akhir hayatnya dia menjadi sufi, karena lalu dia memulai mengurai kalam-kalam Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi dia tidak sepakat dengan Imam Syazili. Jadi dia pronya ke Imam Kushairi dan Imam Syazili. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka dia menyebut dalam beberapa kitab dia, Syekh Abdul Qadir itu dengan gelar Tuanku Syekh, Sayyidi Syekh, Sidi Syekh. Karena dia terbukti wafatnya dalam keadaan menjadi seorang sufi, menurut kitab ini,
Maka beliau ketika wafat dikuburkan di Damaskus di pemakaman khusus para sufi. Namanya Maqbarah Sufiyah. Bapak kalau nanti Damaskus aman, silakan buktikan sendiri, berziarah ke beliau, nama pemakamannya pemakaman Sufiyah. Jadi Ibnu Taimiyah yang tadinya diklaim anti sufi, anti tarekat, anti tasawuf, ternyata dia meninggal sebagai seorang sufi. Dan ini di kampus ada Prof. Yunasril Ilyas ya, itu mengkonfirmasi kebenaran ini. Ya, tadinya dia anti tasawuf, pro Ibnu Taimiyah dalam bab ini, tapi di akhir hayat dia menemukan Ibnu Taimiyah seorang sufi. Saya nggak penting apakah dia sufi tidak sufi. Yang penting adalah karya dia tentang bahwa Tuhan berada di langit dan di arah atas itu sudah menyebar bahkan sampai hari ini. Benar sudah menyebar? Jangan-jangan masjid ini menjadi salah satu tempat mereka mengajarkan akidah itu. Hati-hati Pak. Ya. Kita tidak ingin Bapak bertengkar dengan mereka, tapi kita hanya ingin Bapak memfilter kajian-kajian Ahlus Sunnah. Bahkan kajian saya pun kalau nggak cocok silakan saya difilter kajiannya, nggak apa-apa. Ya. Cuma kan lucu, orang bukan jurusan akidah memfilter orang akidah itu lucu Pak. Oke, jadi jangan pernah membayangkan atau memperdebatkan Tuhan berada di atas secara fisik. Maka ungkapan tinggi untuk Tuhan, untuk Allah, ini bukan ungkapan tempat. Jadi bolehkah kita mengatakan Tuhan yang di atas, Dia yang di atas, Dia yang maha tinggi, boleh dengan satu syarat. Oke, di depan sudah kita sebut dia tidak benda, dia bukan jauhar, partikel, bukan gelombang, bukan arad, bukan satu kondisi. Karena dia bukan benda, benda itu bertempat atau tidak? Ya. Maka ketika kita sebut Allah itu bukan benda, lalu kita katakan dia yang di atas. Ini sebenarnya kontradiksi. Tapi ilmu bahasa itu menjadi penengahnya. Ada yang disebut hakiki dan majazi. Jika dia bukan benda, maka mustahil dia bertempat di atas, di bawah, di kiri, kanan, depan, belakang. Maka ungkapan di atas itu menunjukkan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah benar-benar di atas. Itu maksudnya. Jadi ternyata dalam bahasa Arab itu ada. Hakiki majazi itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab Pak? Itu bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia karena bahasa kita menyerap banyak bahasa. Hakiki berarti hakikat, majazi berarti tidak hakikat. Nah, tidak hakikatnya ada yang metafora, ada yang ironis dan lain sebagainya. Sudah connect ya? Jadi bolehkah kita mengatakan Tuhan yang di atas sana? Itu boleh sebagai bentuk penghormatan. Lalu kenapa Ibnu Taimiyah dihakimi? Dia tidak meyakini begitu. Nah, Bapak nanti download, ada disertasi saya judulnya Teologi Muslim Puritan. Saya sudah wakafkan secara online. Jadi kalau ada yang nyetak itu haram dijual kecuali untuk wakaf. Wakafnya ke yayasan yang saya bina, yaitu Ribat namanya. Karena sudah wakaf, jadi sudah milik Allah. Bapak buka bab 5-nya. Ya, download judulnya Teologi Muslim Puritan. Silakan dibuka. Di buku-buku kita setelah 2-3 tahun kita wakafin semua, Pak. Jadi orang boleh ambil dan download siapa aja. Nah, di situ kita eksplorasi. Jadi saya penasaran, apa yang bikin Ibnu Taimiyah dihukumi berbeda dengan imam yang lain yang mengatakan hal yang sama, Tuhan di atas tapi nggak masuk penjara, tidak disidang oleh para ulama. Ternyata ada satu kalimat yang diulang-ulang di kitabnya dan itu tidak pernah ada di Quran dan di Sunnah. Dan tidak pernah ulama salafus saleh mengajarkannya kecuali salaf yang taleh, yang menyimpang. Ini salaf ini juga nggak semuanya soleh. Apa masalah dia? Di Quran ada kalimat Allah bersemayam istawa alal ars, di atas aras. Ada. Tapi Ibnu Taimiyah menambahkan bizatihi.
Dia bersemayam dengan zatnya. Kalimat bizati tidak pernah ketemu di satu ayat pun di Quran dan di satu hadis pun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia disidang. Berarti Ibnu Taimiyah meyakini Tuhan di langit, di bumi itu betul-betul hakiki secara bahasa. Benar-benar secara kebahasaan dia itu berada di atas. Maka Ibnu Taimiyah ada pembahasan dia. Tuhan itu benar-benar mustaqiran, benar-benar menempati, menduduki aras. Nah, ini mengerikan Bapak Ibu. Itu mengerikan sekali. Maka sampai beliau wafat, sidang itu tidak berakhir karena dia tidak pernah mencabut keyakinannya. Itu Ibnu Taimiyah. Ada hadis, Bapak Ibu sering dengar hadis Allah turun sepertiga malam terakhir. Sering dengar hadis ini? Turun, kalau turun secara hakikat bahasa apa? Dari atas ke bawah. Ternyata yang dimaksud hakikat menurut ahli hakikat bukan itu. Karena semua bahasa kullu lughat mahdudah. Setiap bahasa itu terbatas, hatta bahasa Arab. Kalam Allah tidak terbatas, tapi bahasa Arab terbatas. Jika disebut bahwa Allah itu turun dengan zatnya. Bapak bisa bayangkan. Allah itu zatnya maha besar atau maha kecil? Lebih besar mana zat Allah atau zat langit? Jika dia turun ke langit dunia, itu langit di atas bumi ini disebut langit dunia. Mulai dari bawah kita satu jengkal dari bumi ke atas itu disebut sama'id dunia. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Tapi kalimat cuma yanzilu. Allah tidak menyebut kalimat bizatihi dengan zatnya. Ibnu Taimiyah menambahkan lafaz bizatihi dengan zatnya. Nah, inilah bid'ah akidahnya Ibnu Taimiyah. Jadi saya kalau ingin kasih jawaban kepada Bapak Ibu, kenapa akidah Salafi, Wahabi sampai nanti kiamat akan selalu bentrok dengan ulama Al-Azhar? Akan bentrok dengan habaib yang ada di Yaman. Akan bentrok terus dengan pesantren-pesantren Ahlus Sunnah yang ada di semua pesantren Indonesia. Namun pesantren modern, ini perhatiin Bapak Ibu, hati-hati masukin anak ke sekolah. Beberapa pesantren modern hari ini mengizinkan dan mewajibkan kurikulum kelas 4, 5, 6 diganti dengan akidah Ibnu Taimiyah. Nah, ditulis oleh orang hari ini masih hidup namanya Saleh Fauzan. Itu akidah Ibnu Taimiyah. Mengajarkan Tuhan di langit dengan zatnya, Tuhan bersemayam di atas aras dengan zatnya, Tuhan turun ke langit dunia dengan zatnya. Zat Allah turun ke langit. Itu kan mengerikan itu Bapak Ibu. Cukup Ibnu Taimiyah mengatakan harusnya ya. Seperti Imam Asy'ari, Imam Ibnu Ahmad bin Hambal, Syafi'i, Malik mengatakan apa? Tuhan bersemayam di atas aras. Semuanya percaya. Tapi mereka mengatakan bukan dengan zat. Mengatakan dengan ilmu yang dia tahu, dengan istiwa yang layak baginya. Murid Ibnu Taimiyah ada yang tidak mau mengikuti ajaran dia lagi. Namanya Ibnu Katsir. Dalam bab ini. Yang lain dia masih ikuti. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir. Tidak pernah ketemu dia mengatakan Allah bersemayam dengan zatnya. Yang muncul adalah kama yaliku bijalali. Dia bersemayam sebagaimana layaknya dirinya. Allah itu selayaknya, apakah zat dia layak untuk menempati makhluk bernama aras? Kan tidak layak. Apakah layak kita membayangkan dia kemudian masuk ke langit dunia dan mengerucut? Berpindah dari atas ke bawah? Itu tidak layak. Nah, maka sebutlah karena dia bukan benda, turunnya tidak dari atas ke bawah. Karena dia bukan benda, bersemayamnya bukan menempel. Karena dia bukan benda, jika kita sebut dia di atasnya bukan berarti ada bawahan dan ada atasannya. Ya. Ibnu Taimiyah itu sampai menjadikan pembahasan ini setara fikih Bapak Ibu. Apa kata dia? Kalau Allah turun sepertiga malam terakhir, terus yang di aras siapa? Pertanyaan-pertanyaan begitu sampai dia begini. Lalu dia mengkritisi pendahulu dia yang meyakini ketika Allah turun ke aras
ke langit pertama, maka aras kosong. Apa kata Ibnu Taimiyah? Oh tidak, dia turun ke langit dunia tanpa meninggalkan aras. Itu kontradiktif gak di sini? Nah, itulah hakikat akidah Ibnu Taimiyah yang sekarang dipakai oleh saudara-saudara kita Salafi. Jadi kita sebagai tanda sayang kepada mereka, kita kasih tahu, ini loh penyebab Imam ente, Syekhul Islam ente difatwakan 4 mazhab, dan semua ulama mu'tabar zaman itu tidak ada yang diam kecuali 1-2 aja, dan mereka sepakat menjebloskan beliau dan memfatwakan beliau menyimpang. Apa sebabnya? Ini dia. Ya, karena akidahnya kontradiktif satu dengan yang lain. Nah, silakan Bapak Ibu jadikan pertimbangan ya, jangan sampai masjid kita menjadi corong dari kontradiksi itu ya. Masjid ini boleh semua ya, terserah Bapak lah ya, tapi tanggung jawab saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka kalimat berikut beliau adalah wala mustaqirran ala makan. Allah itu, kata Imam Ghazali, sesuai akidah salafus saleh, tidak menempati makan satu tempat. Aras itu tempat, Allah tidak menempatinya. Sebagaimana dia sebelum menciptakan aras tidak bertempat, maka dia tidak perlu menempati aras. Maka jika disebut dia bersemayam di atas aras, itu dia memerlukan aras atau aras memerlukan dia? Aras memerlukan dia. Maka kalimat ini adalah kemuliaan untuk aras, bukan kebutuhan bagi dia. Kalau di ajaran agama sebelah kan ada ya, Tuhan Bapa di surga gitu ya. Benar nggak? Nah itu sudah jauh lah gitu Pak. Surga itu kecil dibandingkan aras. Surga itu seluas langit dan bumi. Langit dan bumi digabung itu cuma 1 titik dibandingkan aras. Jadi Tuhannya mengerucut juga tuh Pak. Di 1 titik kecil itu ya. Jadi Tuhan tidak menempati kolbu juga. Yang disebut qalbul mu'min baitullah. Nah ini meluruskan beberapa orang yang belajar ilmu tasawuf dan keliru karena alusunnahnya nggak matang. Lalu meyakini ada Tuhan di dalam dirinya, itu keliru juga. Yang tepat qalbul mu'min baitullah, qalbu orang beriman itu baitullah. Coba, ini masjid apa namanya? Nama masjidnya? Puri Cinere. Nggak ada nama Baitullah apa Baitur Rahman gitu ya? Nggak ada. Oke. Masjid Puri Cinere adalah bait min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah. Apakah Allah menempati masjid ini? Maka yang disebut Baitullah, qalbul mu'min Baitullah, tempat menyembah Allah. Jadi di dalam diri kita, di manakah tempat kita menyembah Allah sebenarnya? Itu di qalbu. Itulah yang dipandang oleh Allah. Ya, paham maksudnya ya? Bukan berarti Allah menempati qalbu. Maka di hadis dikatakan tempat jatuhnya pandangan Allah adalah qalbu. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang kepada dalam qalbumu. Jadi kira-kira Bapak Ibu masih mau terus konflik gak dengan Salafi Wahabi untuk bab ini? Atau kita sudahi saja? Ya. Kita debat begini, benar ataupun salah, itu mempengaruhi Tuhan ya? Allah betul-betul berada di suatu tempat di atas nggak ketika Salafi menang berdebat dengan kita? Atau Allah kemudian tidak ada urusannya dengan aras jika kita yang menang? Ternyata itu nggak ngaruh. Debat kita, diskusi kita, ternyata yang adalah ego. Yang menang merendahkan yang kalah tidak menerima kekalahannya. Jadi debat-debat Wahabi, Ahlus Sunnah, Aswaja itu sampai hari kiamat tidak akan bermanfaat. Nggak ada manfaatnya. Itu cuma balas-balasan aja. Mau nggak sampai kiamat begini terus? Ya? Mau nggak nanti masjid ini nanti jadi ajang ulama NU Muhammadiyah atau Ahlus Sunnah Aswaja nanti bertengkar terus dengan ustadz-ustadz Wahabi di sini? Mau nggak begitu? Belum lagi jamaahnya nanti jontok-jontokan. Mau begitu?
Kita kan nggak mau, Pak. Terus gimana? Ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya, kalau ini masih bisa diislah dengan cara apa? Al-isnad minad din, bersanad itu bagian dari agama. Maka carilah orang-orang bersanad, bersilsilah kepada Nabi SAW yang bisa menjelaskan ini. Tanpa perlu kemudian konflik. Dia boleh menyebutkan kelompok tanpa perlu konflik. Atau yang kedua apa? Yang kedua ini yang dilakukan oleh imam. Ternyata Bapak sepakat atau tidak? Kenapa saya kemudian di akhir-akhir beberapa tahun ini cenderung kepada kajian-kajian tasawuf? Karena yang membuat saya tadi bingung antara Asy'ariyah, Salafiyah, Wahabiyah ini, itu bisa terjawab oleh ulama sufi. Ada Imam Ibnu Labban, tadi kita bahas. Ada Imam Al-Jili, itu nulis Al-Kamalat Al-Ilahiyah. Apa kata mereka? Sebenarnya baik ayat yang mengatakan Tuhan di atas aras, Tuhan, hadis yang menyebutkan Tuhan turun ke langit pertama, atau ayat yang mengatakan laisa kamitsli syai', dia tidak menyerupai, tidak menempati segala macam. Semua ayat itu tidak bertentangan. Yang bertentangan cuma pikiran kita yang tidak sampai memahami Allah. Jika disebut Tuhan itu tidak berupa, tidak berwarna, tidak bertempat, itu adalah Tuhan yang kita pahami dalam konteks keazalian dan kekodimannya. Allah itu maha qadim. Qadim itu wujudnya tidak berawal. Kalau azali, wujudnya sebelum waktu. Waktu penciptaan. Kita ini makhluk, Bapak Ibu. Makhluk ini ada awal penciptaan nggak? Ada. Awal penciptaan itu awal dari masa yang disebut time makhluk, ya. Zaman kemakhlukan. Sebelum Allah mencipta itu disebut dengan masa azaliyah. Sebelum azaliyah itu disebut qadimiyah. Jika dia menyebut dirinya laisa kamitsli syai', dia tidak menyerupai suatu apapun. Jika sesuatu bertempat, dia tidak bertempat. Sesuatu berlaku hukum waktu, dia tidak berlaku hukum waktu. Sesuatu itu ada atas, bawah, kiri, kanan, bawah, tidak berlaku kepadanya. Ini disebut dalam bahasa Ahlussunnahnya tanzih. Apa bahasanya? Tanzih. Coba dihafalkan istilah ini Bapak Ibu, ini paling penting. Ini mengurai surat Asy-Syura ayat 11. Untuk mengurai di pikiran kita konsep Wahabi, Salafi atau Aswaja yang bentrok. Orang Wahabi, orang Aswaja tidak akan pernah islah Bapak Ibu. Tapi minimal di pikiran kita itu selesai. Bukan orangnya yang kita debatkan di sini tapi konsepnya. Ya. Sehingga kita kalau ngelihat Wahabi kita senyum, kalau ngelihat Aswaja kita juga senyum. Sebenarnya apa yang terjadi di mereka? Ini dia. Kelompok Aswaja memberlakukan tanzih baik pada azaliyah kodimiyahnya dan juga kemakhlukan, periode kemakhlukan. Allah telah mencipta. Itu masih mengatakan Tuhan tidak menempati, Tuhan itu transenden, itu bahasa Arab, bahasa filsafatnya. Bahasa Qur'annya laisa kamitslihi syai'. Atau Bapak hafal Al-Ikhlas, lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu artinya sama. Allah maha transenden, tidak dapat dibayangkan karena dia memang bukan benda. Jadi ini ada rumus, pikiran ini hanya dapat membayangkan sesuatu yang bendawi, kebendaan. Kalau dia bukan benda nggak bisa dibayangin, Pak. Allah itu bukan benda, maka dia bukan objek untuk dibayangkan. Oke? Nah, ini yang disebut tanzih. Akidah apa? Akidah tanzih. Akidah tanzih itu sepakat baik Salafi, Wahabi ataupun Aswaja. Yang berbeda itu adalah porsinya. Ahlussunnah Aswaja ini memberi porsi tanzih itu 100%. Sedangkan Salafi, Wahabi sekian persen aja. Itu bedanya. Oke? Lalu setelah Allah menciptakan alam ini, kita sebut periode kemakhlukan,
hubungan Allah dengan alam itu apa? Nah, hubungan itulah yang disebut dengan istawa, bersemayam, turun. Turun di sini karena dia bukan benda, tidak menempati, maka terimalah kata turun, keterimalah kata dia di atas aras, tapi bukan berarti sebagai benda. Kalau kita sebut benda di atas aras, benar-benar di atas. Jika kita sebut Bapak ini turun dari lantai 2 ke 1, betul-betul turun 1, 2, dan yang di atas jadi kosong. Nah, itu maksudnya. Jadi minimal di pikiran kita, Allah itu bukan benda. Maka sebutlah dia mau turun, mau dia bersemayam, mau dia menempati apapun, itu bukanlah menempati. Kenapa? Karena dia bukanlah benda, dia tidak benar-benar mengerucut atau turun, berpindah-pindah dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan bila tasbih. Tanzih bila tasbih. Wa la ta'til, ya. Meyakini Allah turun dengan sebutan kata turun, bersemayam dengan sebutan kata istawa, tapi bila tasbih, tanpa menyerupai turunnya, bersemayamnya dengan makhluk. Maka muncul kaidahnya, kita meyakini Allah Ta'ala betul-betul bersemayam di atas aras, betul-betul turun, tapi dia tidak turun seperti makhluk. Tidak pula seperti kata Ibnu Taimiyah benar-benar dengan zatnya. Ya. Terus gimana? Wa huwa a'lamu bi muradihi. Dia lebih tahu maksudnya daripada kita. Nah, kita serahkan ilmunya kepada Allah dan kita yakini Allah betul-betul istawa, nuzul, tapi bukan dalam pemahaman kemakhlukan. Itu dalam pemahaman dirinya dan hanya dirinya yang tahu. Nyambung? Jadi kalau kita ngelihat hari ini orang bertengkar Allah bersemayam di atas, dia terjebak pada kebahasaan. Dia terjebak kepada istilah kepala dia. Dan dia secara tidak sadar sedang menghukumi Allah dengan pikirannya. Dan itu keliru besar. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari semua yang kita bayangkan, ya. Barangkali itu Bapak Ibu, ya. Semoga kepalanya panas. Ya. Ini mesti kita ulang-ulang terus supaya akidah kita betul-betul stabil, supaya nanti Bapak Ibu meninggal baca la ilaha illallah dan meyakini Allah sebagaimana mestinya dia, bukan sebagaimana mestinya pikiran kita, ya, atau sebagaimana mestinya kelompok aswaja, kelompok salafi wahabi. Semoga semuanya menjadi kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita doakan Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, ya Allah perbaikilah umat Nabi Muhammad, kami umat Nabi Muhammad. Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah ubahlah hati kami yang tidak baik, hati kami yang keras, pikiran kami yang picik, menjadi bercahaya, menjadi luas, menjadi terdidik. Allahumma nawwir quluba ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah kalbu kami gelap, ya Allah pikiran kami gelap, ya Allah, sehingga kami suka bertengkar, suka menyalah-nyalahkan orang, bahkan suka mempersepsikan Engkau sebagaimana pikiran kami. Ampunkan kalbu kami, ampunkan pikiran kami, ampunkan jiwa kami yang salah meyakini Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, bantulah kami semua untuk tetap